Di program IPI, program imunisasi, ya, ada 4 survei yang utama. Ini susunannya sengaja saya buat seperti ini. Yang pertama adalah coverage survey, yang kedua data quality self assessment DQS, kemudian effective vaccine management, dan terakhir adalah injection safety assessment. Kenapa sih survei-survei ini atau assessment ini area worknya di mana gitu. Yang pertama, yang keempat nih, injection safety. Injection safety dan effective vaccine management ini adalah di pelayanan. Kalau ada beberapa vaksin yang harus disuntikkan, bahkan hampir semua ya. Hampir semua disuntikkan kecuali polio. Polio yang OPV, sekarang IPV juga disuntikkan. Sehingga kita juga harus melakukan mengakses atau menilai, monitor bagaimana safety injectionnya. Injection safety-nya bagaimana, aman enggak, sesuai enggak prosedurnya, sesuai SOP-nya, sesuai standar tidak, cara penyuntikannya, areanya, kemudian bagaimana buka jarum gitu, buka tutup ya, recap, membuka tutup bagaimana dan sebagainya. Sampai di lapangan itu meliputi apa saja yang harus kita lihat supaya vaksin yang keluar dan masuk ke anak itu potensinya masih sama atau masih dalam range potensi yang bagus sesuai dengan keluaran pabrik ya tadi itu ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua itu data quality self assessment. Kalau kita mau melakukan coverage survei tapi datanya tidak bagus, tidak akurat, ya nanti coverage surveinya hasilnya ya tidak bagus gitu ya. Nah kemudian ujung dari semuanya ini nanti coverage survei untuk tadi membuktikan bahwa coverage atau cakupannya sebenarnya berapa yang ada di masyarakat. Ini belum mempertimbangkan lagi tadi vaksin effectiveness-nya ya. Ini baru yang diimunisasi saja, mau terbentuk mau tidak belum. Tadi sudah dibahas di pertama ya. Ini hanya secara kuantitatifnya. Ya, pertama kita bahas dulu mengenai survei coverage-nya. Nah, ada 3 jenis survei coverage. Ya, ada 3 jenis. Yang pertama dan kedua ini yang sudah besar ya, survei yang besar, DHS atau SDKI ya. Survei demografik SDKI, K-nya Kesehatan Indonesia ya. Kemudian yang kedua adalah yang kita kenal dengan multiple indicator cluster survey. Ini yang dibuat oleh, yang yang disediakan oleh UNICEF. Kemudian WHO mempunyai juga untuk coverage survey, yaitu cluster survey. Ini nanti yang akan lebih kita bahas, yang akan saya sampaikan adalah yang ketiga ini, cluster survey. Survei coverage berdasarkan cluster ini yang digagas atau yang diinisiasi oleh WHO ini sudah cukup lama ya, tahun 91. Tahun 91, jadi sudah lebih dari 30 tahun. Kalau sekarang berapa ya? Benar ya, 30 tahun ya? Atau hampir? Hampir ya, 29 ya? Iya. Iya, nggak apa-apa lah sama teman sendiri. Nah, survei coverage yang di WHO ini adalah, ini saya bingung ini. Ini adalah kita menggunakan 30 klaster, yang setiap klaster itu dipilih 7 anak. Setiap klasternya ada 7 anak yang diseleksi. Ya, kemudian jumlah rumah
yang dikunjungi ini tidak terdokumentasi, ya, sehingga menimbulkan, karena apa? Karena dipilih oleh petugas di lapangan yang menentukan rumahnya yang mana yang mau dikunjungi itu adalah petugas di lapangan, sehingga ini menimbulkan bias, ya. Nah, kemudian probabilitas anak dalam populasi yang terpilih ini juga tidak dihitung, ya, probabilitasnya berapa, ya, sehingga ini juga menimbulkan kemudian kita sebut sebagai sampel yang tidak probable, probabilitasnya tidak ada, ya. Nah, oleh karena hal-hal inilah kemudian WHO mengupdate klaster survei ini pada tahun 2015 yang merubah beberapa hal sehingga bias yang ditimbulkan oleh metode yang dijalankan ini diperkecil atau ditiadakan. Ya, nanti akan ada di belakang. Ya, apa sih vaksinasi, coverage vaksinasi atau cakupan imunisasi itu apa sih? Gitu. Tadi kita sudah mengenal herd immunity, gitu ya. Herd immunity adalah kekebalan sehingga dia bisa memprotek anak lain yang tidak kebal. Tapi kalau cakupan ini adalah proporsi yang diimunisasi pada periode waktu tertentu. Jadi yang diimunisasi entah dia terbentuk kekebalannya entah tidak, tapi yang diimunisasi. Ya. Kemudian juga bisa mengestimasikan masing-masing vaksin atau multidose seperti DPT, ada DPT 1, 2, 3 gitu. Kita bisa menggunakan coverage survei ini karena kan ditanya berdasarkan kartu atau berdasarkan recall tadi ya, imunisasinya DPT, mana buktinya gitu ya, pakai kartu, atau misalnya ditanya waktu itu imunisasi DPT-nya berapa kali, ingatnya 3 kali gitu ya, imunisasinya di mana, nah ini di paha atau di lengan, di paha atau di lengan, di paha atau di lengan gitu. Itu juga kita harus pelajari imunisasi yang di paha apa saja karena ini kesepakatan nasional, di buku ada mana yang diimunisasikan di lengan, ya. Jadi ketika kita melakukan coverage survei nantinya jadi tahu oh imunisasinya di lengan gitu, berarti imunisasi apa saja yang di lengan. Oh di paha berarti apa itu imunisasinya. Untuk membantu responden di dalam menggali informasi yang lebih akurat. Kapan sih kita melakukan coverage survei ini? Ya, coverage survei kapan kita lakukan? Atau setiap tahun harus dilakukan? Ya? Kebutuhan program, ya kebutuhan program yang mana? Kapan program butuh? Ya kan? Kapan program butuh nih? Yang pertama adalah apabila kita berpikir bahwa cakupannya ini tidak sesuai. Misalnya cakupan tinggi tapi kasusnya banyak. Gitu ya. Cakupannya laporannya 90%, 100%, 105%, tapi kasus KLB-nya bergantian, silih berganti datang. Berarti kita harus melakukan coverage survei. Jangan-jangan ini bohongan ini. Ya, jadi kita lakukan coverage survei. Atau untuk mengevaluasi, mengukur efektivitas dari intervensi yang kita lakukan. Kita sudah melakukan intervensi, perbaikan, tapi kok kita mau menilai hasilnya bagaimana? Ya. Yang ketiga adalah untuk mengevaluasi campaign. Jadi yang kita sering lakukan, karena kita sering melakukan campaign, ini yang ketiga ini, SIA ini, dievaluasi berapa cakupannya. Cakupannya dilaporkan X, kemudian waktu coverage survei pada saat campaign ini dilaporkan Y. Ternyata ada perbedaan. Nah perbedaannya kenapa ini? Mungkin laporannya ada double, bisa over reporting atau bisa juga under reporting. Ya,
ukuran coverage survei ini juga bisa menyediakan atau memberikan gambaran kelemahan dari program. Sebagai contoh misalnya, bisa memberikan proporsi anak-anak yang tidak pernah imunisasi. Kan kita datangin kan, datang, anaknya diimunisasi, tidak, apa saja vaksinnya kan ada di dalam format toolnya. Imunisasi apa saja, dia dapat apa, yang tidak apa, sehingga kita bisa tahu program di sana jalan atau tidak. Atau mungkin program jalan tapi setengah-setengah. Yang bawah. Setengah-setengah artinya dia datang pertama, tapi kemudian nggak datang lagi. Nah, ini kenapa nih masalahnya? Ya, untuk yang jadi bisa menghitung perkiraan dropout rate-nya. Berapa dropout rate-nya, kalau di laporan berapa, di survei berapa, di coverage survei berapa, ya. Sehingga kita bisa menilai kendalanya ada di mana. Mungkin anak kemudian orang tuanya nggak mau lagi membawa anaknya karena demam. Berarti pemahamannya. Kenapa pemahaman seperti ini bisa terjadi kendala? Karena tidak pernah diinformasikan. Bu, Pak, atau siapa yang membawa anaknya, ini kalau diimunisasi ini nanti demam ya, gitu. Nah, kalau demam nanti minum obat ini, minum paracetamol. Atau nanti kalau demam gunakan obat-obat penurun panas yang ada di rumah yang biasa dipakai. Nah, karena nggak ada informasi sebelumnya, sehingga orang tua, biasanya bapak-bapak nih yang suka menolak anaknya diimunisasi karena habis diimunisasi anaknya jadi sakit. Malah bapaknya loh yang banyak di lapangan menolak itu. Ibunya sih iya-iya saja. Tapi bapaknya yang sering nggak mau karena anak saya jadi sakit. Mungkin karena jadi sakit ibunya fokus ke anaknya, bapaknya nggak keurus gitu kali ya. Iya kan? Jadi atau ibunya jadi apa ya? Biasanya kemudian stres gitu ya, anaknya sakit, sehingga bapaknya yang marah. Atau juga bisa untuk men-tracking kelemahan, untuk mencari kelemahan tracking. Jadi kalau di puskesmas itu kalau ada anak yang tidak lengkap imunisasinya, jadi pernah diakses pertama, kemudian tidak datang lagi, di bulan berikutnya harusnya bulan berikutnya datang lagi nih imunisasi yang series, yang DPT misalnya. Kemudian anak ini harusnya umur 9 bulan datang lagi nih untuk yang campak, tapi nggak datang. Sama puskesmas tidak pernah dilakukan tracking, tidak pernah dicari itu anak itu. Mau datang silakan, mau enggak silakan gitu ya. Jadi ini kita bisa ketahui. Jadi kalau pertama DPT sudah diberikan, dia harusnya berikutnya dapat. Alasannya apa kalau enggak dapat? Ya kita bisa dapat data kenapa enggak datang lagi, ini dari coverage survei ini. Berikutnya kita juga bisa mengukur cakupan vaksin yang baru saja kita introduksi. Seperti tadi ada HPV, di HPV itu di Jogja, ini di Jogja atau di mana ini ya? Di Jogja ya sekarang ya? Saya kadang-kadang lupa, ada di mana ya? Kadang-kadang di bandara juga kemarin saya lupa, waktu dipanggil kan penerbangan nomor sekian ke Surabaya, saya langsung berdiri gitu. Langsung berdiri ikut antri. Loh, ini kemana ya? Surabaya loh, saya mau ke Jogja, turun lagi. Saking seringnya pergi, saya lupa pergi kemana. Ya, jadi bisa mengukur keberhasilan introduksi vaksin yang sedang kita lakukan. Di-compare dengan vaksin tradisional atau vaksin yang sudah kita pakai. Misalnya tadi HPV. HPV di Jogja ini diberikan pada anak kelas 10, umur 10 sampai 11 ya, kelas 4 dan kelas 5 gitu. Nah, coverage survei untuk HPV ini kita bisa pakai untuk apa? Untuk imunisasi di anak sekolah.
Anak sekolah kan tidak hanya HPV saja, tapi ada TD, tadi ada DT kelas 1, TD kelas 2, kelas 3, dan sekarang T besar D kecil yang kedua di SD itu ditarik di kelas 5. Ya, kenapa di kelas 5 tadi belum saya sampaikan ya. Yang tadi usia 26 tahun tadi ya hamil lagi gitu. Nah, sekarang makanya yang TD yang kedua di SD yang tadinya kelas 2 dan kelas 3, yang kelas 3-nya ditarik mundur ke kelas 5. Sehingga nanti 25 tahun plus 11 atau 10 tahun itu ketemu 35. Gitu. Ya, jadi bisa untuk menghitung itu. Kemudian yang berikutnya bisa saja menjadi masukan model untuk evaluasi dampak imunisasi terhadap penyakit, beban penyakit, termasuk faktor risikonya pada saat outbreak. Ya. Yang berikutnya adalah ini untuk persiapan program ya. Jadi kalau kita melakukan coverage survey, ini bisa dipakai indikator vaksin baru ya, untuk persiapan program yang akan vaksin barunya ini akan menjadi vaksin yang akan dipakai seterusnya gitu. Jadi kalau coveragenya ini rendah, misalnya kita lakukan coverage survei di provinsi yang cakupannya rendah, ya kita jangan menggunakan vaksin baru di sana, nanti cakupannya rendah gitu loh maksudnya. Ya, jadi kita gunakan, kenapa di Jogja HPV? Karena di sini cakupannya bagus. Jadi kita menggunakan demonstrasi untuk introduksi vaksin baru untuk HPV di Jogja. Karena di sini cakupannya bagus. Kenapa cakupannya bagus? Masyarakatnya, gitu. Jadi kultur masyarakatnya itu, apa ya kalau di sini nurut gitu ya, nurut. Bukan nurut tanpa alasan, tapi nurut karena memang dia tahu bahwa itu butuh, gitu. Kooperatif, dan kemudian insidennya juga di situ mendukung. Kalau misalnya kita lakukan new vaksin introduction di daerah yang cakupan rutin imunisasinya rendah, kemudian insidennya rendah, wah semuanya nggak kemana-mana ini. Nanti hasilnya untuk apa ini, gitu ya? Nanti coveragenya juga akan rendah dan kemudian setelah didapatkan juga nantinya untuk dampak di mereka jadi kurang. Gitu. Kalau di high insiden misalnya HPV, kenapa di sini? HPV kan untuk CA cervix, ya. Kenapa di Jogja? Karena di Jogja cukup tinggi untuk prevalensi untuk HPV-nya, dan cakupannya di sini untuk imunisasi rutinnya cukup tinggi sehingga kita pakai area untuk di Jogja. Ya. Nah, coverage survei untuk imunisasi, cakupan imunisasi ini kita bisa ukur dengan data laporan, administrasi yang laporan itu, atau dengan survei. Dengan laporan kita menggunakan apa? Data cakupan. Ya, hanya data cakupan itu banyak errornya. Error yang terjadi pertama adalah denominator. Hampir sepanjang program imunisasi ini belum menemukan bagaimana cara mendapatkan denominator yang mendekati lapangan. Ya, ada satu namanya proyeksi, data proyeksi yang dibuat oleh BPS, ya, diadop oleh Kemenkes menjadi data proyeksi imunisasi. Ketika itu diterapkan, itu kan penerapannya harusnya kan sampai di kabupaten saja. Kabupaten ke puskesmas jangan menggunakan proyeksi. Nah, sama teman-teman di lapangan dibagi sama caranya sampai ke puskesmas. Puskesmas bagi lagi sampai ke desa. Akhirnya apa? Akhirnya ada yang desa yang proyeksinya tinggi, tetapi anaknya nggak ada. Ya, jadi tidak, atau pembaginya mungkin error, pembaginya error. Kemudian ada error lagi di recording vaksinasi, pencatatan imunisasinya. Ini juga ada masalah. Kita bisa kontrol untuk recording vaksinasi atau pencatatan imunisasi ini dengan nanti yang namanya DQS. Ya, selanjutnya adalah
compiling datanya juga error. Nah, compiling data yang error ini kita bisa atasi dengan sistem digital atau sistem build system, menggunakan, sekarang kan banyak ya yang menggunakan software begitu untuk menghindari compiling data yang keliru. Ya, ini agak banyak nih materinya nih yang ini. Nah, kemudian sampelnya harus sampel yang probabilitas, yang harus probable, harus mengikuti kaidah probabilitas. Karena kalau tidak, maka hasil yang didapatkan tidak valid. Ya. Ini probabilitas sampel ini dapat kita gunakan untuk mereduksi selection biasnya. Nanti itu akan digunakan WHO di dalam mengganti metode yang lama untuk menjadi metode yang baru. Kemudian hasil dari coverage survey yang dihasilkan ini juga meningkatkan comparability. Jadi bisa dibandingkan hasilnya dengan survei-survei yang ada lainnya dari DHS atau dari UNICEF ya, dari MICS ini. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan interval confident yang dan juga batas-batas confidentnya yang lebih akurat. Nah, inilah beberapa perubahan di klaster survei yang dibuat oleh WHO tahun 1991 dan kemudian tahun 2015 ini diupdate, ada 9 poin yang diupdate. Yang pertama adalah menggunakan probabilitas sampel. Tadi saya sampaikan di awal klaster survei yang 30 klaster tadi itu enggak memenuhi kaidah probabilitas. Karena apa? Karena yang menentukan rumah yang akan disurvei itu adalah petugas di lapangan. Jadi rumah mana yang akan dijadikan responden nanti tergantung petugas di lapangan, sehingga ini probabilitasnya tidak memenuhi. Kemudian rumah yang akan diseleksi ini dibuat oleh pusat. Jadi dibuat list dulu rumah-rumahnya, nanti akan di random sampling di sana. Nah, sebelum dilakukan klaster di lapangan itu ada pre-selection dulu. Jadi nanti dari nasional, provinsi itu datang ke lapangan. Setelah ditentukan rumahnya mana yang akan diseleksi, kemudian dilihat dulu. Jangan-jangan rumah yang diseleksi ini ada di gunung sendirian. Nanti kalau sendirian di sana nggak klaster lagi, ya kan? Jadi itu bukti dari kunjungan ke lapangan itu harus difoto dan disampaikan kepada tim nasional untuk dipilih yang berikutnya, sampel yang berikutnya. Ya. Kemudian interview ini juga tadi kan saya sampaikan 30 klaster, yang pertama tadi 30 klaster, setiap klaster 7 anak. Ya. Kalau yang baru ini sama 30 klaster, tapi tidak 7 anak, tapi semua anak dalam rumah yang terseleksi itu harus diinterview. Ya, jadi tidak hanya dipilih satu saja, tapi semua harus menjadi eligible untuk dilakukan interview. Kemudian dilakukan juga pembobotan, analisa pembobotan, dan sampel size-nya juga sudah ditentukan. Dan ini juga dipertimbangkan untuk dilakukan bukan hanya untuk imunisasi saja, tetapi untuk kegiatan-kegiatan lain yang ada kaitannya dengan survei di rumah tangga. Jadi bukan cakupan imunisasi, mungkin gizi bisa vitamin A misalnya bisa diintegrasikan di dalamnya. Nah, fasilitas yang akan dikunjungi ini harus mempunyai record, harus mempunyai catatan, kartu atau register. Ya, kalau tidak maka itu akan diganti. Jadi betul-betul tidak ada lagi yang recall. Kalau recall tuh biasnya besar sekali. Ya. Nah, semua kegiatan ini harus difoto
termasuk ini kartu ini juga harus difoto. Jadi kalau kita survei di lapangan ke rumah satu, buktinya apa? Kartu, buku, difoto. Jadi ada buktinya bahwa benar ini ada, ya, secara visual ada. Termasuk register di fasilitas kesehatan juga harus difoto. Jadi tidak bisa lagi nanti, ya, artinya bukti otentiknya ada. Coverage survei di Indonesia ini beberapa kali dilakukan, ini di NIHRD sendiri atau Litbang sendiri tahun 2007-2008 itu melakukan coverage survei. Kemudian UI juga melakukan tahun 2015, ini hanya di selected provinsi, ada di 10 provinsi, di 31 distrik. Kemudian tahun 2018 ini sudah rencana melakukan lagi untuk coverage survei. Kita sedang mencari siapa yang akan masuk menawar gitu ya, melakukan penawaran coverage survey. Ayo FETV, siapa yang mau ngajukan nih? WHO lagi rencana mau melakukan coverage survey. Ya, siapa tahu nanti tim FETV bisa mengajukan, bisa bidding. Iya, ini di bidding. Jadi nanti mengajukan, kemudian metodenya apa yang akan digunakan, kalau masuk nanti menjadi shortlist ya, menjadi terpilih. Ya. Berikutnya yang kedua mengenai DQS. Nah tadi coverage survei, tadi ada error kan, ada data error gitu, akurasi datanya kurang baik sehingga coverage surveinya juga akan terpengaruh. Nah ini ditangani dengan DQS, Data Quality Self Assessment. Namanya saja sudah menunjukkan self assessment, namanya sudah menunjukkan dilakukan sendiri, gitu ya. Dilakukan sendiri oleh siapa? Oleh masing-masing kabupaten atau provinsi, gitu ya. Dilakukan sendiri. DQS ini menggunakan tool ya. Nanti ada toolnya untuk mengevaluasi perbedaan di aspek imunisasi antara level kabupaten dengan puskesmas, kabupaten dengan provinsi. Ya, ini menggunakan DQS ini. Dan ini merefer, dari tool DQS ini merefer dari kegiatan rutin yang sudah dilakukan untuk mencapai level coverage tertentu. Ya. Dan dihubungkan dengan indikator imunisasi yang lainnya. Indikator imunisasi lainnya apa? Kualitas tadi, bagaimana pelayanannya, bagaimana rantai dinginnya. Ya, yang berikutnya tentunya DQS ini sangat erat hubungannya dengan reporting, dengan pelaporan. Jadi data-data itu harus ada. Kalau datanya nggak ada ya nggak bisa dilakukan DQS. Harus diperbaiki dulu sistemnya. Sistem imunisasinya, ya. Siapa sih audiennya di sini? Ya karena tool ini nanti yang akan menggunakan adalah staff. Yang akan menggunakan tool ini adalah staff yang ada di nasional atau regional. Regional itu bisa provinsi, bisa kabupaten. Ya. Ya. Ini nanti akan mengkoleksi report bentuk-bentuk laporan. Jadi misalnya di puskesmas itu laporan imunisasinya berdasarkan apa? Register ada, dulu ada buku kuning, buku merah, buku pink gitu. Sekarang masih ada nggak? Masih ada ya, masih ada di situ. Kemudian nanti dilaporkan dalam bentuk laporan bulanan. Dan laporan bulanan itu akan dikirim ke kabupaten akan dikompil, masuk ke provinsi. Nah, angka dari puskesmas sampai kabupaten sama enggak? Dari kabupaten ke provinsi sama enggak? Kalau enggak sama, di mana ketidaksamaannya? Kemudian puskesmas juga ketika mengumpulkan data, bagaimana cara pengumpulannya? Kan puskesmas melayani di posyandu, di puskesmas, di gedung. Pelayanan di gedung menggunakan register yang namanya buku kuning atau register imunisasi. Ada kohortnya, kohort imunisasi. Kemudian setelah di kohort, itu nanti bagaimana
proses pengambilan datanya. Apakah dihitung saja gitu, tuk, jumlahkan berapa yang diimunisasi DPT 1, tuk, berapa yang diimunisasi DPT 2 dan seterusnya. Ada nggak bukti menghitungnya? Itu sampai di situ. Bukti menghitungnya tuh tally. Ada nggak tallying sheet-nya? Ya, jadi ini sangat berkaitan dengan data-data nanti yang digunakan di program imunisasi. Nah, tujuan dari DQS ini apa sih sebenarnya? Ini bisa mengidentifikasi masalah, dan menyiapkan orientasi untuk monitoring terhadap distriknya. Kabupaten itu harus mencapai cakupan yang tinggi, reach every district. Nah, ini harus datanya harus akurat dan kualitasnya harus tinggi. Jadi kita menggunakan DQS ini untuk mencapai data supaya akurat dan berkualitas, sehingga kalau kita nanti menganalisa atau melakukan assessment atau kajian bahwa kabupaten ini sudah mencapai cakupan tinggi, ini benar. Karena apa? Karena sudah dilakukan data quality assessment. Data quality assessment-nya sudah dilakukan dan kita sudah memperbaiki, ya. Jadi mengidentifikasi problem dan memperbaikinya, sehingga kalau data yang dikeluarkan nanti sekarang ini data dikeluarkan itu sudah akurat dan sudah berkualitas, gitu ya. Ya, goalnya apa sih DQS ini? Diharapkan bahwa DQS ini nanti masuk ke dalam kegiatan rutin, jadi tidak lagi seperti survei, tidak lagi kalau suatu saat kita ada dana ya kita lakukan, tidak ada dana kita nggak lakukan, tidak begitu. Tapi DQS harus dilakukan kalau bisa setiap tahun dilakukan, karena kesalahan itu bisa terjadi kapan saja. Ya, kesalahan dalam dalam record maupun dalam pelaporan itu bisa terjadi kapan saja, sehingga DQS ini perlu dilakukan minimal setiap tahun sekali. Ya, masuk ke dalam rutin, kegiatan rutin. Apa sih yang kita butuhkan di dalam assessment ini, DQS ini? Yaitu karena kita akan mereview data, review akurasi datanya yang berbeda di level-level administrasinya, sehingga kita harus sediakan beberapa bukti laporan, bukti record dan laporan imunisasi, ya. Vaccination card, misalnya kartu vaksinasi atau tally sheet yang tadi sudah saya sampaikan, recording dan reportingnya ini kita harus tersedia di health center. Kemudian data-data yang kita kumpulkan tadi, informasi yang kita kumpulkan tadi dianalisa, baik analisa kelemahan dan kekuatannya, kemudian dikeluarkan atau muncul, kan tadi identifikasi masalah, kemudian muncul rekomendasi. Apa rekomendasinya dari kita melakukan assessment data tadi? Misalnya harus memperbaiki di puskesmas, ini enggak ada tally sheet-nya, sehingga apa? Kemungkinan salah dalam menghitung itu ada. Karena tidak dilakukan tally sheet-nya, nggak ada bukti tally sheet-nya, ya. Karena dihitung saja, ini 1, 2, 3, 4, 5 dikasih warna misalnya, ya, warna-warni, tapi tally sheet-nya nggak ada, sehingga kemungkinan menghitung salah ada, ya. Nah, rekomendasinya seperti itu. Jadi, ini harus ada tally sheet-nya. Kemudian laporan yang dikirim dari puskesmas ke kabupaten, misalnya 100 yang diimunisasi, tapi sampai di kabupaten 80 misalnya, ya. Nah, kok bisa ini? Kok bisa seperti itu? Berarti ada informasi yang 20 tadi tidak dilaporkan ke kabupaten. Berarti ada underreported. Jadi ada laporan yang tidak disampaikan ke kabupaten. Jadi ada masalah di sini, ada underreported. Di mana underreportednya dicari. Ya, rekomendasinya adalah seperti itu. Kemudian waktu
laporan itu pasti ada timeline-nya. Kapan harus dilaporkan? Misalnya setiap tanggal 10 atau tanggal 5, kalau puskesmas itu tanggal 5 ke kabupaten. Ini laporannya selalu telat, gitu ya. Kalau selalu telat berarti harus diperbaiki, timeline-nya diperbaiki, jangan telat lagi. Kenapa telatnya? Di puskesmas dicari, kenapa telatnya? Oh, ini dihandle atau dilakukan oleh satu orang ternyata. Dia mengerjakan imunisasi, dia kemudian juga bidan, dia harus melayani KIA, ditambah lagi dia kontrol vaksin misalnya. Jadi nggak ada waktu untuk itu. Berarti harus rekomendasinya apa? Cari orang yang bisa membantu dia. Gitu ya. Jadi sesuai dengan hasil kajian analisa yang ditemukan. Ini beberapa aspek yang dinilai di dalam DQS, yaitu akses untuk reporting atau laporan, kemudian recordingnya, pencatatannya, timeliness-nya atau kelengkapan dan ketepatan laporannya, quality data sistem monitoringnya bagaimana, dan kemudian immunization card recording ada enggak? Jangan-jangan enggak ada nih catatan kartu imunisasinya karena enggak tersedia, misalnya belum cetak misalnya ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengestimasikan vaksin yang terbuang. Jadi ini yang vaksin terbuang ini kalau di puskesmas itu open file wasted, jadi berapa vaksin yang sudah dibuka dan tidak dipakai. Kenapa? Karena mungkin orang-orangnya atau sasarannya tidak datang sesuai dengan harapan. Kenapa tidak datang sesuai harapan? Ya, kenapa? Mungkin salah schedule. Yang harusnya di sana itu di satu wilayah orang tuanya bekerja dari pagi sampai sore. Imunisasinya dilakukan jam 10. Ya orangnya masih di sawah, orangnya masih di ladang. Ya, sehingga ini yang harus diperbaiki. Kalau gitu harus sesuaikan di waktu di mana masyarakat itu ada di rumah. Kemudian juga di kabupaten unopened file wasted. Jadi yang tidak dibuka tapi tidak digunakan di kabupaten. Kalau kabupaten kan tidak pelayanan, dia hanya storage, menyimpan. Nah ini kenapa nih? Misalnya kadaluarsa, kenapa bisa kadaluarsa? Mungkin dari proses permintaannya atau planning stok yang kurang betul. Dia terlalu banyak, harusnya terlalu banyak, takut kekurangan sehingga banyak vaksin yang terbuang. Ya, ini yang harus dilihat. Untuk akses reporting, untuk menilai akurasi dari pelaporannya, di sini kita harus tahu dulu sistem pelaporannya bagaimana. Sistem pelaporan mulai dari puskesmas itu bagaimana ke kabupaten setiap hari tanggal berapa, ya dengan format apa, formatnya itu isinya apa saja, kita harus paham. Kemudian dari kabupaten ke provinsi juga yang dilaporkan apa, isinya apa, itu juga harus tahu. Ya. Kemudian kita menseleksi informasi yang akan dilakukan penilaian. Informasi apa saja yang akan kita lakukan, kan itu kita harus menentukan sendiri. Ya. Selanjutnya adalah verifikasi data yang dikirim oleh unit puskesmas dengan kabupaten atau kabupaten dengan provinsi. Sama enggak yang dilaporkan? Data yang dilaporkan dari puskesmas diterima enggak sama kabupaten? Kabupaten diterima enggak sama provinsi? Yang sering terjadi adalah puskesmas mengirim data ke kabupaten, kemudian karena kabupatennya kekurangan orangnya cuma satu, kerjanya banyak, enggak sempat ditabulasi, enggak sempat diproses. Kemudian tiba-tiba provinsi diminta pusat untuk segera melaporkan hasil sampai dengan bulan ini karena waktunya sudah lewat. Nah, gitu. Ini yang terjadi. Ya, itu sering terjadi kacau di situ. Sehingga petugasnya enggak tahu dokumennya sudah di mana, gitu. Akhirnya yang dilaporkan menjadi tidak akurat lagi, tidak lengkap lagi, ya. Atau mungkin bisa saja diminta
bupati atau gubernurnya minta data cakupan imunisasi karena ini akan ada DPR datang gitu ya. Kalau DPR datang pasti yang dilaporkan yang apa? Yang baik-baik gitu kan? Ya sampai di bawah juga laporan yang baik-baik gitu. Nah laporan yang baik ketika di DQS ternyata nggak ada datanya itu. Ya cuma ABS saja. Nah ini bisa memperbaiki itu. Ya. Nah, ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu over reporting atau under reporting. Itu saja dari DQS yang akan dihasilkan nanti. Ya. Nah, jadi untuk mengukur, kayaknya ada yang lewat ya tadi ya. Ada. Ini definisi dari akurasi. Saya rasa di sini sudah paham ya. Kalau akurasi. Ini yang puskesmas, data yang ada di puskesmas itu sebagai numerator. Ya, kemudian data yang kita dapatkan di kabupaten ini sebagai denominator. Ya, ya nanti latihannya atau contohnya akan lebih paham. Nah, ini contoh. Untuk memverifikasi data yang dikirim oleh puskesmas, ya misalnya ini jumlah yang dihitung ulang, ya jumlah yang dihitung ulang di puskesmas. Jadi ini tidak berdasarkan record tadi, tapi dari register. Dari registernya kita lihat, kita hitung ulang. Ini tim yang melakukan assessment, menghitung ulang DPT umur 0, DPT 3, 0 sampai 11 bulan, ya pada tahun tertentu. Kemudian dicek di kabupaten. Betul nggak DPT 3 ini yang dilaporkan oleh puskesmas ini di kabupaten? Ternyata cakupannya, oh betul. Berarti akurasinya tinggi, kali 100%. Kalau ada perbedaan kecil atau besar, misalnya di kabupaten di puskesmas ternyata setelah dihitung ulang sama tim DQS dapatkan 400 misalnya, ya. Kemudian setelah kita lihat di kabupaten ternyata bukan 400 tapi ada yang kecil dulu 300. Berarti persentasenya 100% lebih, ya. Kenapa 100% lebih? Artinya ini ada underreported. Jadi puskesmas ada yang tidak melaporkan, ada yang cakupan yang tidak terlaporkan. Kenapa bisa begitu? Kemungkinan adalah yang tidak dilaporkan tadi, ya mungkin tadi itu kesibukan, ya sehingga laporan cakupan, kan puskesmas itu pelayanannya di gedung sama di luar gedung. Di luar gedung kan banyak, ya ada posyandu, mungkin ada 20 posyandu mungkin. Ya, kemudian pelayanan di mana lagi ya di rumah selain posyandu ada nggak? Nggak ya, posyandu. Nah, 20 posyandu. Tapi yang laporan itu misalnya hanya 10. Yang 10 lagi dia membuat laporannya, membuat catatannya, tapi tidak diserahkan ke tim di puskesmas sehingga tidak direkod. Ya. Jadi ketika dilihat lagi, loh ini ada ini tapi kenapa kamu nggak laporkan gitu? Atau mungkin setelah tidak dilaporkan kemudian di monitor sama supervisor, oh ini harus dimasukkan tapi tidak dilaporkan update-nya tidak dilaporkan ke kabupaten, jadi masuk di register tapi tidak dilaporkan. Jadi ketika dicari di puskesmas ada tapi di kabupaten belum dilaporkan gitu ya. Kemudian contoh yang berikutnya, misalnya ya ini vitamin A ya bisa dilakukan. Oke. Nah kalau persentasenya ini kurang dari 100, berarti tidak semua dilaporkan tadi ya. Kalau persentasenya lebih dari 100, berarti ada informasi yang lebih tapi tidak dilaporkan ke kabupaten. Kalau ini tidak semua laporan itu diverifikasi kalau kurang dari 100, jadi sedikit. Puskesmas itu ada datanya 200 tetapi
di kabupaten 400. Tadi ada yang kurang tadi, ya. Ada yang tidak gak benar. Nah ini yang terjadi. Gak benarnya kenapa? Kenapa cakupan kamu rendah? Kan suka begitu. Jangan rendah cakupannya. Cakupan harus tinggi. Tapi tidak diikuti dengan aktivitas. Sehingga cakupannya tetap rendah, tapi dia harus melaporkan tinggi. Laporannya jadi nggak benar kan? Apa namanya? Manipulasi data. Ya. Kalau di DQS nggak bisa lagi manipulasi, karena ketika di recounted, jadi dihitung ulang, ternyata yang dilaporkan ke Kabupaten 400 tadi, setelah dihitung ulang cuma 200. Nah kenapa ini terjadi? Ya ini, kita lihat nih. Kenapa terjadi? Karena ini bisa sengaja, bisa tidak sengaja. Ya kalau kurang dari 100 berarti ada over reporting. Seharusnya dia melaporkannya hanya 200, tetapi dilaporkan 300. Jadi di kabupaten terima datanya 300, padahal dia hanya punya 200. Kenapa begini? Yaitu tadi karena takut. Kalau dibilang cakupan rendah, nanti nilainya jelek. Kalau di pertemuan suka diolok-olok, gitu ya. Sehingga dia malu untuk itu, laporkan saja yang tinggi. Kan nggak dicek juga, gitu sama orang kabupaten. Gitu ya. Jadi laporkan yang tinggi, cakupannya tinggi. Tapi yang nggak bisa ditipu adalah KLB. KLB-nya muncul nantinya, gitu ya. Jadi yang disengaja karena ada tekanan oleh level di atasnya supaya laporannya harus tinggi. Itu ternyata berpengaruh kepada teman-teman di lapangan. Jadi laporannya tinggi tapi di recordnya sedikit. Jadi ketika ada tim DQS menemukan, loh laporan kamu cuma 200, kenapa kamu laporkan ke kabupaten 300? Nah baru bilang deh dia, ya. Kemudian bisa juga cakupan yang dilaporkan itu berasal dari pelayanan di swasta di sekitarnya. Jadi misalnya praktek swasta, dokter praktek swasta atau praktek swasta imunisasi melaporkan cakupannya saja, tidak melaporkan registernya. Jadi hanya jumlahnya saja. Jumlahnya nih 100. Tadi ada 200 di puskesmas plus posyandunya ditambah yang swasta 100. Masuklah 300, dilaporkan ke kabupaten 300. Tapi ketika dicek di puskesmas yang ada cuma 200 karena yang 100 lagi berasal dari luar, gitu. Nah ini juga bisa terjadi, ya. Kemudian berikutnya adalah tidak menggunakan tool yang adekuat, ya sudah pastilah itu akan error. Atau transkrip yang kita hitung, kita lihat, kita kalkulasi error, ini juga bisa terjadi. Sebaliknya kalau under reporting. Jadi puskesmas ini ketika dicek ulang dia ada 400, tetapi yang dilaporkan di kabupaten ada 300. Jadi yang 100 dari mana? Gitu ya. Padahal 100 ada tapi nggak dilaporkan. Yaitu tadi karena ada pelayanan lain yang tidak sempat dilaporkan tapi sudah harus dimasukkan untuk apa? Untuk mengejar timeliness-nya. Ya sering. Supaya timeliness-nya ketepatan waktu lapornya ini 100%. Maka sebelum tanggal 5 sudah harus dilaporkan. Sementara dari pelayanan-pelayanan di lapangan itu belum kumpul semua. Belum masuk. Ketika masuk ini sudah dilaporkan karena ngejar tadi ketepatan waktu. Harusnya kalau ini terjadi maka diupdate laporannya ke kabupaten. Ya, jadi setelah masuk di waktu berikutnya, laporan dari lapangan tadi masuk, diupdate laporan yang sudah dilaporkan ke kabupaten diganti. Oh, ini update-nya, jadi ada tambahan. Sehingga nanti ada persamaan data antara puskesmas dan kabupaten. Kemudian juga tidak menggunakan standar, tool yang standar dan juga salah penghitungan. Ya.
Nah juga kita bisa menghitung untuk DQS ini bisa menghitung akurasi yang bentuknya agregat. Agregat itu terjadi di kabupaten dan puskesmas. Kabupaten kan terdiri dari banyak puskesmas, ya puskesmas 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya. Kemudian kita lakukan assessment untuk DQS ini tidak semua, tapi kita ambil sampel. Misalnya satu kabupaten kita ambil 2. Nah 2 puskesmas ini kita bisa hitung akurasinya agregat jadinya. Akurasi individu puskesmas kita punya, akurasi agregat kita punya untuk apa? Untuk melihat tingkat puskesmas-puskesmas yang ada di situ di level kabupaten. Jadi misalnya tiap puskesmas ini punya nilai akurasi, kemudian tingkat kabupatennya berapa? Ya ini bisa kita hitung dengan menghitung agregat. Ya prinsip yang kita gunakan dengan menggunakan analisa pembobotan. Ya ini contohnya. Ya. Ini kabupaten 1, 2, 3. Puskesmas yang kita pilih untuk DQS ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini masing-masing berada di 22 puskesmas berada di masing-masing kabupaten. Kemudian ketika ini laporan ya, laporan yang disampaikan oleh puskesmas ini contohnya ini dari distrik 1, puskesmas 1, 336. Kemudian kita hitung ulang ketika DQS, kita hitung ulang berdasarkan register yang ada 315. Berarti akurasinya adalah 94%. Nah, ini masing-masing puskesmas ini kan punya target populasi. Jadi kita membuat pembobotan untuk masing-masing puskesmas di satu kabupaten dengan menjumlahkan total target di 2 puskesmas tadi karena kita selected 2 puskesmas. Berapa bobotnya? Jadi 447 untuk puskesmas 1 dibagi total 768 kali 100%. Jadi untuk yang puskesmas 1 ini bobotnya 58,2, yang puskesmas kedua bobotnya 41,8 di kabupaten tersebut. Ya dibobot nantinya. Ya. Ini cara menghitung untuk pembobotannya. Dan kemudian berapa akurasi agregat di kabupaten, ini contohnya 91. Tadi kalau kita hitung kita hitung di sini masing-masing puskesmas di sini punya akurasinya 94 dan 102. Setelah kita lakukan agregat untuk kedua tadi digabung jadi 1. Kemudian akurasinya menjadi 91 ya, karena ada pembobotan ini. Ada pembobotan yang kita masukkan untuk menghitung akurasi ya. Nah, kapan DQS ini mulai diterapkan di Indonesia? Mulai tahun 2004 sebenarnya. Tapi banyak yang melupakan kegiatan ini. Jadi tidak lagi menjadi kegiatan rutin yang harus dilakukan. Ini dilupakan ya, mungkin mudah-mudahan nanti setelah FETP ini selesai pulang ke daerah ini bisa menjadi motivator bagi teman-teman di lapangan untuk melakukan DQS lagi. Ada sih yang melakukan tapi tidak menjadi rutinitas. Kemudian yang berikutnya adalah efektif vaksin manajemen. Ya, efektif vaksin manajemen ini, ini untuk mengevaluasi performan suatu wilayah nasional, provinsi ataupun kabupaten dari sisi supply-nya, suplai vaksinnya, ya. Dibandingkan dengan standar yang ada, apakah sudah memenuhi SOP setiap tahapan di dalam IVFM ini. Ini ada 9 area yang harus dinilai. Yang pertama adalah ketika pre-shipment sebelum vaksin datang, masih dalam perjalanan gitu ya, sampai tiba. Kemudian yang kedua masuk ke storage, itu storage-nya juga kapasitasnya bagaimana.
kemudian temperaturnya gimana, dicek tidak, kemudian masuk ke kapasitasnya, ya kapasitas storage-nya, kapasitasnya gimana, kemudian store gedungnya, ya jadi gedung untuk menyimpannya, ya. Dan alat-alat untuk mendorong vaksin, alat-alat yang dipakai untuk mengirim vaksin, karena vaksin ini kan alatnya khusus ya ngirimnya ya, harus dijaga temperaturnya, jadi dia harus pakai cool box ya, cool box-nya ada cool pack gitu ya, jadi ini harus dicek untuk mendeliver atau mengirim vaksinnya. Kemudian maintenance-nya gimana? Maintenance ini berkaitan dengan baik maintenance untuk budget, untuk operasional, maupun untuk maintenance untuk menjaga kualitas dari equipment-nya. Karena cool box itu atau vaksin karier itu mempunyai masa hidupnya, mempunyai waktu kadaluarsa, mempunyai waktu di mana kualitasnya bagus. Jangan sampai nanti beli satu vaksin karier, sekali beli itu untuk seumur hidup, enggak. Cold chain juga begitu, jadi ada masanya, ya, jadi di-maintain itu equipment atau alat-alatnya. Kemudian stok manajemennya ada enggak? Jangan main ambil catat di kertas gitu ya, hilang nantinya. Jadi ada book stock, namanya buku stok. Masuk, keluar, kemana, jumlahnya berapa, tanggal berapa, nomor bednya berapa, itu tercatat semuanya di stok manajemen ini. Berikutnya adalah distribusi vaksin dari provinsi, kabupaten sampai ke tempat pelayanan. Vaksin manajemen bagaimana mengurus, bagaimana kita bisa menjaga supaya kualitas vaksin ini tetap bagus dari sumbernya sampai ke pelayanan. Kemudian yang terakhir adalah informasi sistem untuk support fungsi ya. Ini informasi-informasi lain yang kita butuhkan supaya sistem ini bisa terus berlangsung, bisa terus berjalan. Ya. Nah di EVM ini ada 3 step untuk mencapai 6 yang benar, posisi yang benar, 6 kebenaran ini, 6 hal yang benar. Ini kenapa? Ada right product, right quantity, right condition, right place, right time, right cost. Ini harus bisa dicapai melalui step pertama assessing performance-nya dulu dinilai, kemudian planning action-nya bagaimana, implementingnya untuk mencapai 6 hal yang benar ini. Ini kenapa kita harus mencapai ini? Karena untuk mencapai availability, vaksinnya ada tidak, jangan sampai nanti vaksin kosong. Pernah nggak vaksin kosong? Nah, ya. Kemudian potensi vaksinnya bagaimana, terjaga atau tidak, dan efisiensi dari sistem ini bagaimana. Yang pertama untuk assessing performance-nya, ini kita menilai performance yang sekarang ini bagaimana, ya, tentang rantai suplai vaksin atau imunisasi. Ya, kita ada 3 key, ada 3 yang harus kita nilai kekuatannya di mana, kelemahannya apa, kemudian ada bottleneck-nya enggak, di mana kendalanya sehingga vaksin tidak atau selalu terlambat, di mana kendalanya sehingga vaksin kosong, di mana kendalanya sehingga vaksin banyak yang terbuang. Ya, kita harus bisa menilai performanya sekarang ini bagaimana. Kemudian planning of action, dari performance yang kita nilai tadi, kemudian kita lakukan analisa, dilakukan analisa dan terakhir dan analisanya untuk action. Jadi untuk meningkatkan comprehensive improvement plan, kemudian untuk visibility-nya bagaimana, ownership-nya bagaimana. Ownership ini adalah government-nya, dia komit nggak, aware nggak
kita sudah lakukan semua, tapi kalau pemerintah tidak aware di sini ya akan masalah terus. Karena apa? Karena dana nggak tersedia, dana operasional nggak ada, ya. Dana untuk transport vaksin nggak ada, ya. Jadi komitmen ini penting untuk menyediakan dana atau budget. Yang berikutnya adalah implementing for change tadi, ya. Jadi setelah kita analisa, setelah kita lakukan identifikasi performanya, kita tahu strength, weakness-nya dan bottleneck-nya, kemudian kita lakukan perbaikannya untuk memperbaiki dan kita planningkan sebagai planning rencana tahunan. Jadi rencana tahunan untuk penyediaan vaksin hingga vaksin itu potensi tetap terjaga sampai di bawah bagaimana. Ya. Ada dua indikator di sini. Yang pertama adalah numerik indikator. Ini ada toolnya E3, E6. Ini E3 ini untuk cold storage, untuk dry storage. Cold storage itu storage yang dingin, yang ada cold roomnya. Dry storage ini untuk yang kering, misalnya apa? Misalnya format, misalnya vaksin karier. Itu kan disimpannya yang dry, tidak di cold. Kemudian ada lagi misalnya pelarut vaksin ini tidak disimpan di cold room, tapi disimpan di dry room. Kalau mau digunakan sehari sebelumnya, 24 jam sebelumnya, itu baru dimasukkan ke dalam refrigerator atau cold room. Kemudian stock management sistemnya bagaimana? Ya. Berikutnya adalah untuk metode kalkulasinya. Jadi ini sudah tersedia semua bagaimana menghitung vaksin dan volumenya. Ya. Kemudian kapasitas storage-nya. Karena kapasitas storage itu harus juga mempertimbangkan bungkusnya kan. Kan vaksin itu tidak volume vaksinnya, tetapi juga kemasannya, kemasan kecil, kemasan besar itu juga harus dihitung. Kemudian antara vaksin dan volume dari kapasitas yang tersedia itu harus matching gitu. Jangan sampai nanti membuat planning vaksin yang dibutuhkan 100 dosis gitu ya. Atau jangan terlalu sedikit, 10.000 dosis. 10.000 dosis itu kita harus tahu berapa kapasitas yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam cold storage. Ya. Jadi bukan dosis, nanti dosisnya 10.000 kali 0,5, enggak gitu ngitungnya. Ya, tapi ngitungnya dengan volume dari waktu habis ya. Ntar lagi, ini terakhir. Nah, ini ada alatnya untuk menghitung semua tadi, 9 komponen tadi, tinggal masukkan, nanti keluar sendiri hasilnya bagaimana, seperti ini tampilannya. Ya, mana yang menjadi masalah? Vaksin arrival bagus, ini biasanya bagus nih, tepat waktu. Kemudian temperaturnya terkontrol, capacity storage-nya bagus, building equipment, transportnya tersedia bagus, maintenance-nya di-maintain. Stok manajemennya bagus. Nah, distribusinya masalah di sini ya, vaksin manajemennya masalah. Ya. Ini Bio Farma. Ya, tentunya Bio Farma. Bagus semua kan? Kecuali vaksin manajemen dan distribusi. Mungkin distribusi ada kendala transport, misalnya pesawat harus delay ya. Kemudian truknya yang dari Bandung ke Surabaya misalnya macet di jalan, jadinya waktunya jadi tambah panjang. Kemudian ini di EPI program tadi Bio Farma bagus. Ini EPI programnya peleot-peleot gini. Ya, jadi ini banyak masalah ini. Masalah yang paling besar di sini adalah masalah supporting function-nya. Jadi ternyata sistemnya nggak jalan, gitu. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya ini, ya stok manajemennya ada yang dibuat, ada yang tidak. Kemudian maintenance-nya ada yang bagus, ada yang cold chain sudah nggak bagus, masih dipakai gitu.
kemudian building equipment-nya juga nggak sesuai, banyak hal-hal sampah-sampah masuk di cold storage misalnya gitu ya. Jadi hasilnya jadi seperti ini. Terakhir, yang ketiga adalah safety injection. Ini tambahan saja sebenarnya, karena di imunisasi itu ada yang menggunakan jarum suntik. Jadi kita harus juga jaga safety injection-nya. Nah, ini safety injection-nya. Ini misalnya, ini sudah dibuka, tapi kelalar, dibiarkan begini. Ini nggak boleh begini nih, ya. Kalau sudah dibuka, diisi langsung diimunisasikan, dipakai, jangan disimpan, ditaruh dulu. Kemudian setelah, nah ini yang bagus, ya, ini yang bagus. Ini setelah disuntik, kemudian dimasukkan. Tetapi ada yang tidak bagus di sini. Nih, ini nggak boleh ini, ya. Jadi setelah disuntik, kemudian di dep gitu, nggak boleh. Ini nggak safety nih. Ya, bisa kontaminasi. Kan tadi kapasnya habis untuk bersihin, ya kan? Kecuali ya bersihin. Kemudian setelah dibersihkan kotor kan, disuntik, kemudian didep kan ini lubang tadi. Kita suntik kan ada lubang. Kemudian kita pakai untuk dep. Jadi nggak boleh. Kalau terjadi perdarahan, ambil kapas yang steril, yang masih bersih. Kemudian ini juga tidak betul ya. Waste manajemennya nggak baik ini, ya. Ini sama. Kemudian, nah ini kulkas ya, ini refrigerator. Kemudian ini spuitnya masuk di situ, gitu ya. Ini juga nggak boleh, ya. Nah ini karena buangnya sembarangan, ya. Kemudian ini dipakai untuk nusuk apa ya? Oh ini bukan. Ini file, kemudian jarumnya itu ditusukkan terus supaya nanti, alasannya sih gini, supaya jarumnya tetap tajam. Jadi ditusukkan ke karetnya, yang ditusukkan ke karetnya tetap satu saja. Kemudian kalau mau ngambil dari situ, ya ambil. Ini enggak boleh. Kenapa? Ini kan kontaminasi, ini kan terbuka, ya. Jadi kontaminasi, ya. Sedikit lagi, ya ini tujuannya adalah untuk menilai apakah sudah sesuai prosedur atau tidak yang dilakukan. Kemudian untuk ya prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan best practice yang ada atau tidak. Kemudian unsafe practice-nya dilakukan atau tidak, dan estimasi proporsi dari health facility yang melakukan sesuai prosedur itu berapa, ya. Terakhir, desain untuk safety injection ini ada tipe studinya. Ini dengan cross sectional, dengan observasi studi. Kemudian prosedurnya ini dengan membandingkan standar yang ada. Kemudian provider, facility dan services atau tempat pelayanan yang kita akan nilai. Ini bisa rumah sakit, bisa puskesmas, bisa pelayanan maternal gitu, atau tempat-tempat lain yang sekarang banyak itu pelayanan imunisasi swasta itu ada. Kemudian data yang pengoleksian data ini berdasarkan observasi dan interview. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Maaf terlewat dari waktunya. Banyak nanti. Ingin bertanya, saya kira kita bisa buka dua atau tiga pertanyaan saja, silakan. Kelihatannya semua mengerti ya, jadi. Lapar. Oh Pak Yu. Pak Yono mau bertanya ya? Oh belakang. Prof Ridwan mau bertanya tuh di belakang. Silakan Prof. Terima kasih. Menarik paparan Ibu, banyak informasi yang kami dapatkan. Perkenalkan saya Ridwan dari FKM Unhas. Ada beberapa poin yang kami minta konfirmasi dari Ibu. Yang pertama adalah per 2014 ini terjadi stagnasi hampir semua indikator
cakupan imunisasi. Nah, menurut pandangan Ibu representasi dari WHO, faktor-faktornya sebenarnya apakah karena di manajemennya itu atau dari sisi SDM yang menangani masalah itu yang bermasalah? Nah, jadi ada beberapa tadi ada 9 komponen, itu dari sisi mana sebenarnya dari seluruh komponen itu yang paling membutuhkan poin perbaikan untuk daya ungkitnya? Saya kira itu, Bu. Makasih. Mana yang menjadi masalah, manajemennya atau orangnya yang sekarang terjadi? Kalau saya melihat tadi contoh tadi itu yang sudah dilakukan, kita lakukan, Prof, untuk IVM tadi. Bentar. Slide ada nih, sudah. Slide nomor berapa ya di sana? Ya. Ya, jaringan laba-laba. Sebentar saya naikkan. Ya, ini adalah kajian nasional yang kita lakukan di tahun 2015 ini dilakukan. Nah, pertanyaannya tadi dijawab dengan ini. Ternyata masalahnya hampir semua ada masalah. Ya, hampir semuanya ada masalah. Yang paling banyak adalah supportive function-nya di sini. Nah, ini supportive function ini sangat terkait dengan ownernya. Iya, jadi kalau kan imunisasi sekarang di pusat itu hanya memberikan vaksinnya, suplai vaksin saja. Untuk operasionalnya itu di cover dari daerah. Kalau daerah ini kurang komit, dananya kurang, sehingga ya nggak berfungsi gitu. Artinya fungsinya menjadi lemah di situ. Ya, jadi ini yang harus kita perbaiki nih. Apalagi sekarang tahun ini katanya tahun politik gitu ya, nggak tahu nih tahun politik ini tahun apa namanya pilkada. Ya, tahun pilkada harusnya jangan mengganggu program gitu ya, tapi kenyataannya banyak uang program itu kemudian dikurangi lari untuk kampanye gitu. Nah, ini gimana ini? Jadi nanti akan menurun lagi nih gitu. Jadi kalau berdasarkan hasil kajian tahun 2015 ini hasilnya begini, Prof. Jadi ada supported functionnya yang paling kurang, kemudian disusul dengan stok manajemennya ini. Ternyata juga stok manajemennya bagaimana membuat stok manajemen, bagaimana membuat planning kebutuhan, kemudian pencatatan pelaporan stoknya juga ternyata lemah. Jadi SDM-nya di sini, gitu. Ya. Dalam hal ini supporting function itu maksudnya adalah tim pendukung di daerah, Bu, atau koordinasi tim di daerah yang sangat lemah, yang tidak terkoordinasi dengan pusat, atau seperti apa? Bukan koordinasi dengan pusat, koordinasi antara daerah saja. Iya, iya. Jadi pusat itu sudah lepas. Jadi pusat hanya mensuplai vaksinnya saja. Jadi, kemudian untuk operasional, untuk semua operasional di daerah itu harus di-cover di ini. Nah, koordinasi mungkin dari Dinas Kesehatan yang kurang menjabarkan ke dalam bentuk penganggaran, misalnya operasional, misalnya dengan DPR, dengan Bapeda, dengan Pemda gitu. Kami sekarang selalu ditanyakan, Bu, apa sih masalahnya sekarang cakupan vaksin menurun semua? Sehingga KLB di mana-mana. Kalau ada seperti ini kan, kalau bisa jadi bahan, ada semacam publikasi dari sini, bisa itu menjadi lebih bagus, Bu, supaya mencerahkan teman-teman di daerah ini. Susah menjawabnya sekarang. Mengapa epidemi di mana-mana, kemudian cakupan yang rendah itu di mana letak masalahnya sebenarnya. Nah, ini mungkin salah satu jawabannya. Makasih, Bu. Terima kasih, Prof.